Anna wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah anna yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagili jalali wa jimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalal yasiran ali. Ketua Komisi Penyuluh Pertanian Nasional Pak Prof. Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Ketua Kontak Tani Nasional Insinyur Muhammad Yadi Sofyan, Ketua Harian Himpunan Penyuluh Pertanian Bapak Insinyur Fatahan, Pak Momon saudara saya, Pak Mulyono saudara saya, Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian di 34 provinsi, para dirjen, sekjen, irjen, kepala badan, jajaran eselon dan pejabat Kementan, anak-anakku sekalian, adik-adik saya, para penyuluh pertanian yang 1000 orang lebih yang hadir di tempat ini yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Ya, aku kehilangan kata-kata ini Pak Sekjen. Yang saya mau bilang pertama, penyuluh mau nggak kamu jadi pegawai langsung Kementerian Pertanian? Jadi judul dari pertemuan ini, hadir enggak kesatuan hati kita, kesatuan emosional kita. Kau boleh siapa, tapi hatimu dan hatiku adalah satu. Untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, dan untuk pertanian. Itu yang paling penting. Dan hari ini saya sudah mengatakan bahwa penyuluh di seluruh Indonesia adalah penyuluh yang langsung secara fungsional berada di Kementerian Pertanian. Catat baik-baik itu. Ya Pak Dirjen, tolong Pak Sekjen. Bahwa strukturnya masih ada di otonomi daerah dan lain, aku nggak peduli. Cuma kalau uang pertanian dikasih kamu, kita yang diperiksa karena kau, kenapa kau kasih ini? Bukan tugasmu. Cari jalannya. Ya. Itu Pak Katena, minta maaf Pak Bos. Aku nggak bisa kerja tanpa pasukan gitu loh. Maaf, ini yang pertama, itu berkait dengan orang. Orang itu yang kemudian bertanggung jawab pada sasaran yang harus diharapkan. Terputus bos. Ya. Tapi saya secara struktural karena uangnya ada di situ melalui sana, supaya kita nggak salah menurunkan program gitu. Bapak dilatih di sini segala macam, sudah dilatih dikasih kurs, saya nggak bisa kendalikan, susah juga saya. Nanti dipakai kawin semua nih. Atau jadi pemilihan kepala desa semua. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu hari ini saya senang lah kita reunian dan saya bahagia banget lihat ini Pak Kepala PPSDM, Prof. Dan semua jajaran, saya bahagia banget. Kalian orang hebat seperti yang saya bilang. Saya tidak main-main bahwa sebenarnya pejuang itu kita, kamu. Orang bisa berpolitik kayak apa saja. Dia punya mobil, motor, jet sekalipun, rumah yang besar, kekuasaannya. Tapi kalau kau nggak bisa makan, bisa apa saudara? Betul? Iya. Pak Bos, orang pikir ini main-main Pak. 273 juta orang lebih diatur makannya oleh kita. Kau bisa apa? Kau kira sedikit? Kau kira gampang? Enggak. Kau cuma hitung berapa hasilnya di terakhir. Kau tidak tahu bagaimana kita berproses berdarah-darah di lapangan. Betul kan? Iya. Di atas mobil kita, mana ada yang 58% dikira apapun di kepala. Tidak ada Bapak. Selain kita beras, jagung dan lain-lain itu, kalau memang apalagi yang lain masih bisa main. Ayo, pisang kita masih bisa jadi, porang kita masih ada. Kita harus yakinkan bahwa insya Allah kalau kita kompak-kompak saja, masalah makanan Pak
Pak Momon harus beres. Harus beres. Ya. Itulah yang dikonsolidasi. Tetapi bisakah itu jalan dengan baik tanpa sebuah konsepsi yang diatur dengan terstruktur, ya, teragenda, diseriusi oleh semua PPL? Tentu saja nggak bisa. Oleh karena itu PPL yang ada, penyuluh yang ada, dan jaring-jaring pertanian yang ada sekarang itu harus bisa kerja lebih serius. Saya pakai istilah paku. Jadi pertanian jajaran nasional yang ada termasuk para penyuluh menggunakan konsep pakui. Pakui itu paku, tahu? Paku jembatan. Apapun terjadi dia tidak bisa goyah karena sudah ada paku di situ. Paku itu perencanaannya harus lebih baik, P-nya. A-nya itu antusiasnya tinggi, serius. K-nya itu pakai knowledge. Kau dilatih. Tidak boleh lagi cara yang kemarin. Harus pakai digital. Harus 4.0. Harus untuk paritasnya yang lebih baik. Tidak boleh asal-asalan. Pak, masih banyak yang mau jadi penyuluh yang lain. Masih banyak yang mau jadi menteri yang lain. Maafkan I am seriously to say. Maafkan kalau saya bilang ini. Jadi konsep paku itu mulai sesudah ini jalan. Kaulah yang paling tahu apa yang harus dilakukan di wilayahmu. Jangan nunggu. Dan kita sudah didekatkan dengan teknologi pemberian Tuhan yang luar biasa. Kau tinggal tanya aja, aku punya lahan ini, coba kenapa, apa yang sebaiknya saya tanam? Kan bisa dibicarakan. Dan ada konsep ngobrol apa tuh? Ngobrol asik penyuluhan. Ya. Kita ngobrol yuk. Kalian harus ngobrol. Satu kecamatan itu berapa orang ngobrol di situ? Satu kabupaten ngobrol itu. Satu provinsi ngobrol di situ. Ngobrol. Ya. Kalau perlu sambil minum kopi. Dengar lagu dangdut. Samrol. Sambil ngobrol, minum kopi, dengar lagu dangdut, kita menentukan sikap kemana kita punya arah. Kamu nyanyi? Nyanyi mau baik. Ya biar kau nggak bosan lah, ini gayanya menterimu kayak ini. Wow. Bisa kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nendang lara kaya mangkane remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lawis. Kenapa kayak dia terlalu tinggi? Apa salah awakku iki? Tepuk tangan. Kowe gak orang ngira jebul lames wae. Boleh pasukan jogetnya dah. Bagian ref. Apa salah awakku iki? Kowe nganti tega bejane janji. Apa mergo kahanan uripku iki berbeda sejak karo uripmu Bapak. Aku ngelongso kepecut kebrestresno orang ngira jabe ni stres. Balik lagi ya Pak. Apa salah uripku iki kowe nganti
Ladade janji. Lagi dong Pak. Opo Awang kiki berabanda sejo karo uripo. aku ngelongsong kebecut stresno orang ngiro zaikine citro orang ngiro saiki ne citro. Pak Menteri Cidra. Terima kasih Oke, Bapak. aku lanjut. Soalnya mau perintahnya ini jalan. Kamu nak, anak-anakku sekalian pulang sebentar. Tapi saya tunggu ada konsepsi dari tanganmu. Negara ini butuh kita. Rakyat itu butuh kau. Kau nggak boleh sia-sia di bawah saya. Setuju? Mohon bantuan Pak Bus. Oleh karena itu 1 bulan dari sekarang, Pak Prof Dedi, semua melahirkan satu konsepsi. Minimal kamu membuat 100 hektar di setiap wilayahmu. 100 hektar. Yang bisa menghadirkan suatu produktivitas dari ketahanan pangan yang kau miliki. Kau bisa pilih itu. Ini perintah. Kalau tidak nggak usah ketemu lagi sama saya. Mau perempuan mau laki. Apa yang maknanya? Mohon maaf Pak Bus, tolong dibenarkan kalau saya salah. Katena mohon ikut. 100 hektar di setiap tempat wilayah itu menggulirkan 3 miliar dalam 100 hari. Dari tanganmu. Kalian mau masuk surga kan? Mau? Wah ragu-ragu. Mau masuk surga? Jangan pikir yang lain, kasih uang rakyat. Caranya 100 hektar. 1 hektar kalau tanam jagung, kau mau ke dia main-main. Kalau tidak berhenti aja kontak sama saya. Kan ini memang tugasmu. Mengkonsepsi itu, jalan naik kasih naik lagi 10 juta. Ambilkan kur, masih untung 20 juta per hektar saudara. Pakai otakmu, jangan kerja seperti jam 7 sampai jam 5 selesai, naik motor enggak lagi. Boleh ke tanahmu sendiri? Boleh dong. Bolehkah yang kau sewa tanah? Boleh, yang penting tidak boleh memegang pertanian. Itu Pak Sekjen, maaf nih, Pak Prof. Supaya kita enggak sia-sia kumpul nih. Sambil kau coba yang dilatihkan ini hari. Pakai digital system. Saya pakai digital, saya pakai handphone untuk tanya bagaimana cuaca. Oh yang cocok itu cuaca begini. Kan dibuka konsultasinya. Pakar bisa ditanya dong. Oke, saya mau ini tanah saya keasamannya begini. Tolong litbang, ukurkan saya keasamannya seperti apa. Haranya seperti apa. Pupuk yang cocok bagaimana. Dibuat. Itu gunanya digital. Sebenarnya harganya sekarang berapa, nanti harganya ke berapa, antisipasinya seperti apa. Kalau kau tanam kedelai, saya beli 10 juta per kilo. 10.000 per kilo. Dulu kan enggak pernah kau dapat itu. Itu kebaikannya Pak Jokowi loh. Kan yang selama ini kita beli jualan 6.000, sekarang ngasih naik. Dan kemungkinan kita akan jual yang dibeli oleh negara 10.000, kemungkinan dijual 9.000 tuh. Dan ini hasil bicara-bicara. Nah itu anak-anakku sekalian, oleh karena itu kalau kau mau berhasil, siapkan yang pertama konsepsi. Konsepsi dalam rangka meningkatkan produksi kan. Gitu. Kalau tidak ada konsepsinya kau melayang itu. Kalau kau keluar dari tempat ini tidak tahu mau kemana, maka semua arah menjadi tujuan. Pada posisi itu kau tidak bisa menentukan seperti apa hasilmu. Jadi keluar dari sini, aku punya tanggung jawab 100 hektar yang lebih baik. Dan tidak mungkinlah kita suruh begitu saja. Ada dong pikiran kita untuk membackup. Mohon izin KTNA dan semua ikut Pak, kita rumus ini.
supaya tidak sia-sia. Turun tangan Pak Momon dengan teman-teman dan Pak Bus. Kita bayangkan kalau kalian ada dari Kalimantan, masa 100 hektar nggak bisa? 3 miliar kau kasih rakyat. Dia bisa kasih sekolah anaknya. Dia bisa perbaiki kehidupannya dari tanganmu. Jangan pikir Tuhan kasih apa kau. Karena manajemen Tuhan jauh lebih baik dari kita. Kalau dia 2 kali tanam, 6 miliar. Kalau 3 kali tanam, karena penyuluhnya hebat, 9 miliar dong. Ya, sesudah itu ya bayarlah bunga banknya itu, kembalikanlah uang bank. Dan dirjen, di kepalamu aku 100 hektar, berarti saya pulang ini pegang voucher. Tahu voucher? Rekomendasi 100 hektar kali 10 juta berarti 1 miliar ya. Ya, vouchermu 1 miliar dong, pulang. Gulirkan. Waktunya cuma 1 bulan. Boleh enggak mau? Boleh. Tapi jangan lagi berkontak sama saya. Ini perintah. Siapa suruh kau bilang mau bergabung kembali ke Kementerian Pertanian? Apa kamu rugi? Enggak, memang itu poksimu saudara. Ini susahnya kalau gabung dengan saya. Karena saya itu suka ngotot-ngotot kayak begini. Ya, dirjen saya juga seperti itu. Nah gitu Pak Momon. Supaya enggak sia-sia nih adikku. Yuk, kau tinggal. Mana kelompok tani? Kau, oh ini kurang bagus. Ini yang bagus nih. Kamu di sini ya. Sini, duduk. Kita buat konsepsinya. Program ini. Gitu. Ya. Coba dipikir ini semua masing-masing ketua kelompok dan sama Pak Prof Dedi kalau bisa sebelum pulang aku udah mau dapat gambaran seperti apa. Nanti Pak Dirjen PSP siapkan uangnya berapa triliun itu untuk 1.000 orang ini. Bagaimana kalau di Jakarta? Kenapa memang kalau Jakarta solid? Ada petaninya, pengelompokannya ada, tapi nanti dia ketemu kalau ada kepentingan, ada yang diurus. Padahal kelompok itu yang paling penting, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, itulah yang dan terus jalan. Kemudian kelompok tidak memiliki konsepsi yang jelas. Dalam 1 tahun ini mau kemana? Yang ketiga orangnya ganti-ganti. Padahal bolehkah gagal? Bolehkah tidak pecah? Boleh. Jangan takut. Yang mempersatukan kita niat baik kok. Itu. Jadi yang kurang di Katena, maaf saya, di kita semua adalah kelompok tidak solid. Oleh karena itu pulang dari sini selain membuat konsep yang 1 bulan adalah solidkan kelompok yang ada. Tidak boleh ada PPL tidak jelas siapa ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok tidak ada. Dan tidak ada politik selain politik merah putih untuk bangsa dan negara. Yang lain bawaan. Yang lain bawaan. Tetapi yang paling pertama harus di kepala kita harus bantu negara bangsa ini. Nggak gampang. Kok kira gampang? World Bank dan IMF mengatakan tahun depan itu dark signifikan. Bukan hanya gelap, tapi gelap gulita. Tidak ada negara yang bisa memprediksi seperti gulita. Tidak ada negara. Bahkan 340 juta akan menghadapi cabai misalnya, misal saja contoh. Di tanaman pangan itu hanya pajalegum, padi, jagung, kedelai dan sorghum misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah ini sehingga kita latihkan itu. Kemudian yang ketiga ya tentu saja kalau kita di program itu yang masuk seperti itu Pak Dirjen langsung siapa yang beli. Tidak boleh dia tuh tanam kemudian tidak jelas siapa yang beli. Tapi kalau belinya cuma 100 hektar, energi 100 saja, apalagi sudah ada dalam datanya dia ini. Yang saya energi ini Pak kelompoknya, ini poligronnya, petanya, ada di sini desa ini sekian, di desa ini sekian. Ini Prof Dedi di store, kita pantau pakai digital system. Kita mainkan di situ,
semua kelompok dan lain-lain. Berarti penyuluh ada manfaatnya bagi bangsa ini. Saya APD mengatakan Presiden, kalau memang secara struktur tidak bisa, saya mau secara fungsional PPL itu kembali ke jalan yang benar. Setuju? Nah gitu, terima kasih. Maaf kalau gayanya seperti ini. Aku terlalu bahagia hari ini dan insya Allah mudah-mudahan ini semua dengan niat kita tulus membantu kehidupan bangsa dan dunia. Dan ini menjadi bagian dari ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.